Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Hairunisa, NIM 1831041191. SPRI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik dan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Olahraga yang dilakukan dengan tepat menjadi faktor penting yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi dini. Kesehatan, kebugaran jasmani, dan sifat kepribadian yang unggul adalah faktor yang sangat menunjang untuk mengembangkan potensi diri manusia. Dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olahraga yang tepat, faktor-faktor tersebut dapat diperoleh. Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, industri, dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Bagi suatu negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabatnya di dunia internasional. Olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Seorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polisti berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, berdiri sendiri, atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum, politik atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik atau politik, yang adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara atau status kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan atau polisi bilai, dan pembagian distribusi atau alokasi atau. Dengan beberapa pendapat para ahli itu, maka dapat disimpulkan politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang.
Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam Kamus Webster New Collected Dictionary 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan athletic game di USA. Menurut UNESCO, mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun. Sedangkan pengertian olahraga atau menpora maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dapat memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makro politik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh, atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara mengorganisasikannya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut, yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920 mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas. Meskipun masih amat terbatas, sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi, komunis, dan demokrasi tidak direlakan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis, merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis.
Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama dan ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangkan lagu kebangsaan negara asal atlet memenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah berpolusi oleh politik. Sejak sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam, yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukannya di depan mata Hitler, gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya. Pada tahun 1968, pada upacara penghormatan pemenang, 2 atlet kulit hitam AS mengacukan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Olahragaan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dan dari kebugarannya, itu mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih bagus lagi. Dari prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas, sehingga mereka bisa dikenal banyak orang, bahkan di zaman sekarang menyamai popularitasnya dengan pejabat tinggi, negara atau selebriti. Terlebih lagi, bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah internasional sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama negara. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkannya dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau saat setelah mereka pensiun menjadi seorang atlet. Dengan ketenaran mereka, banyak yang memanfaatkannya sebagai duta kampanye partai-partai politik yang bersangkutan yang memanfaatkan ketenarannya. Dan bahkan banyak juga yang maju sendiri dalam perebutan kursi politik dengan mengandalkan ketenarannya dan fans-fans mereka saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah dalam dunia politik. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat
mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga yang seperti ini hanya terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Dunia olahraga saat ini dan bahkan yang akan datang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan sebuah kementerian, atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk membangun fasilitas olahraga di berbagai lingkungan pemukiman atau pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Kalau kita hendak memajukan olahraga, maka kita perlu menyadari benar fungsi dan tujuan olahraga. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau medali. Tujuan olahraga adalah membangun karakter dan mentalitas bangsa. Dampak positif politik dalam olahraga. Yang pertama, olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Kedua, pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan orang, sepatu, dan lain-lain, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan orang-orang atau asuransi. Yang ketiga, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga penghibur, contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola dan berlatih tanding. Keempat, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan bersosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, negara khususnya. Yang kelima, dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung, pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatif politik dalam olahraga. Yang pertama, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, seperti atlet, wasit, panitia, pertandingan, dan lain-lain. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Yang ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik, menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah.
Yang keempat, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Yang kelima, hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta pengembangan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan juga politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih, pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa berolahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna itu, bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasikannya kegiatan tersebut. Jadi dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah pada penekanan bagaimana memasyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersikap sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.